Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Fitrianingsih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Izin untuk mewawancarai Bu Kepala Sekolah dari TK Anur 1 Mabuo Harjo, Depok, Sleman. Selamat siang Bu Istiaroh. Selamat siang Bu Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Istiaroh kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yudi sehat dan kondisinya baik-baik saja. Bu Isti, saya di sini minta izin Ya. untuk mewawancara Ibu untuk dilema etika yang nanti berkaitan dengan kepala sekolah. Monggo nanti bisa disampaikan apa yang sudah Ibu jalani. Kalau memang Ibu bisa menyampaikan secara rinci itu akan lebih bagus. Untuk pengalaman saya juga seperti itu, Bu. Ya, semoga ya kita bisa sharing bersama. Jadi nanti pertanyaan yang diberikan kepada saya, bisa mungkin saya akan bisa menjawab. Ya, Bu. Kalau masih ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Oke, saya terima kasih banyak Bu sudah diberi kesempatan Ya. di sini bisa bertemu dengan Ibu dan bisa mewawancarai seperti itu, nggih. Ya, Jadi mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya, Bu. ya, alhamdulillah ini sudah anaknya belajar sudah selesai KPM-nya sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk kegiatan yang lain juga. Ibu, ini untuk yang pertama, ini untuk pertanyaannya ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di TK Anur 1 atau di mana juga mungkin ya terkait dengan dilema etika. Dilema etika itu kan berkaitan dengan suatu kondisi di mana seseorang itu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama benar. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan bujukan moral itu kan kaitannya dengan benar dan salah. Ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait dengan dilema tersebut itu atau bujukan. Nah, untuk yang di TK Anur 1 ini yang selama ini saya lakukan ini memang tidak ada identifikasi secara khusus, itu tidak ada. Ya. Cuman kita biasanya mempelajari atau menyimpulkan dari kasus-kasus yang ada itu untuk kita ambil sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang kita ambil dari kasus yang ada, kita gunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu untuk identifikasi secara khusus, menganalisa satu-satu itu tidak. Jadi tetap Ya, itu dipelajari dijadikannya mempelajari kasusnya, baru kita kumpulkan untuk diambil sebuah keputusan yang akurat. Seperti itu. Jadi tetap ada identifikasi tapi tidak terlalu Ya, rinci seperti ya, itu. ya, dan tidak tertuliskan secara secara mana buktinya begitu kan, tapi kita bisa menyimpulkan dan mempelajari terlebih dahulu ketika nanti mengambil sebuah keputusan. Ada identifikasi tapi tidak rinci. Iya. Oke Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk menjalankan sebuah keputusan itu kita itu selalu berkoordinasi. Jadi koordinasi itu penting ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan. Bagaimana keputusan itu bisa dijalankan? Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah. Bisa dengan gurunya, bisa dengan orang tua, bisa dengan yayasan atau bisa dengan komite. Sebuah keputusan yang baik itu kalau ada komunikasi dan koordinasi yang baik itu ketika kita mau menjalankan sebuah problem solving lah maksudnya. Kita kan ada dilema dilema etika maupun bujukan moral, menjalankannya melalui koordinasi. Ada komunikasi. Ada komunikasi karena komunikasi itu sangatlah penting. Bukan karena
sendiri. Iya, ya, karena naik sendiri itu jelas tidak mampu kan, harus melibatkan banyak pihak yang ada di warga sekolah. Iya, tinggal skala prioritasnya itu kepada siapa, gitu kan. Bagus sekali ya Bu ya, tetap ada komunikasi dan Iya, koordinasi. iya, itu. Ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Kalau prosedur baku itu kita tidak punya, maksudnya prosedur baku kita harus begini itu tidak punya. Tapi kita setiap kali ada kasus atau ada masalah apapun, baik kecil maupun besar, itu yang langkah pertama itu saya melakukan dengan jalan musyawarah. Itu ya, kunci utamanya itu adalah di musyawarah. Ketika kita bisa bermusyawarah, masalah yang kecil tidak menjadi besar, masalah yang besar semakin kecil dan bisa tersolusi dengan baik. Itu jadi kunci utama adalah di musyawarah. Ketika kita mau mengadakan musyawarah, ya otomatis mungkin lewat jalur mengundang dulu, ada pertemuan di situ sudah diagendakan, jamnya kapan, waktunya, tempatnya di mana, agenda utamanya apa, itu sudah disebutkan, sehingga ketika kita mau mengadakan musyawarah yang penting terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral, audien atau peserta musyawarah itu sudah ada persiapan, sehingga nanti kalau kita sebagai kepala kelas, sebagai leadershipnya itu insya Allah akan lebih mudah, karena pesertanya tidak kan sudah punya modal loh, agenda hari ini mau apa gitu loh, mau menyelesaikan apa gitu kan, dengan undangan yang kita berikan, terus dia sudah tertata jelasnya, itu prosedurnya seperti itu. Jadi punya ya prosedur bakunya musyawarah itu. Tinggal langkahnya mau musyawarahnya itu ada punya undangan, pertemuan, dan mengambil sebuah itu sudah sangat bagus ya Bu ya, sudah ada penjelasan di undangan. Selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu tadi kembali kepada kayak tadi langkah-langkah ya, kan kita selalu musyawarah, berarti dari setiap kali kita menyelesaikan problem solving atau dilema etika itu ya itu kan karena kita jalurnya musyawarah yang sering kita lakukan, dan itu hasilnya sangat efektif untuk semua hal, karena dengan musyawarah itu kan kita akan mencari titik temu yang tidak bisa dikomunikasikan sendiri-sendiri, bisa dalam forum itu. Sehingga menurut kami musyawarah itu adalah langkah yang paling tepat bagi kami untuk menyelesaikan semua permasalahan, baik masalah kecil maupun masalah besar, itu tidak bisa main otoriter. Semuanya kita duduk bersama, menyelesaikan bersama melalui musyawarah mufakat. Gitu. Jadi sudah ada kesepakatan. Kesepakatan bersama itu penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya, tuh. Sudah langkah yang efektif bagi menurut kami memang musyawarah apapun kegiatannya di sekolah itu dan apapun masalahnya, saya itu selalu koordinasi dengan bu guru. Musyawarah mufakat itu hampir setiap seminggu sekali itu ada. Gitu. Selanjutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan buat Bu Isti. Namanya sebuah permasalahan itu nggak mulus ya. Kalau nggak ada tantangan ya mungkin kita nggak perlu musyawarah, kita bisa menyelesaikan sendiri. Nah karena ada tantangan itu, ada ganjalan yang harus kita landaikan atau apa gitu kan, urai gitu kan, kita uraikan dengan musyawarah. Itu tantangannya biasanya di audit itu kan berbagai macam generasi. Ada guru yang senior, ada guru yang junior. Memang Jawa itu kan anak ewo pakai ewo gitu kan. Apalagi mungkin saya kepala sekolahnya usianya lebih muda dibanding yang kita pimpin gitu kan. Ada tanda kutip, biasanya tantangan itu terbentur pada seniornya itu kan, senior tetap ada. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalkan gitu loh, maksudnya meskipun
ada yang lebih senior karena kita di sini sebagai kepala sekolah itu posisinya lebih tinggi, ya kita harus bisa punya kewenangan, kita harus bisa memahamkan ketika mau mengambil sebuah keputusan. Jadi langkahnya seperti itu, tapi dengan tetap menjaga etika yang baik meskipun guru senior gitu kan. Kalau guru junior kan biasanya oh ya patuhnya lebih tinggi gitu kan. Guru junior, kalau guru senior pun ya akhirnya ya bisa patuh juga, tapi kan bagaimana kita bisa memahamkan. Ada umur yang harus kita jaga. Kita nggak bisa lah menyamaratakan gitu, jangan mentang-mentang gitu, ada kata-kata gitu kan. Tapi bagaimana musyawarah itu bisa terambilkan mufakatnya dengan mengedepankan kita untuk guru-guru yang lebih senior kita hargai. Biasanya tantangannya biasanya ada di situ. Ini sudah bisa menetralisir masalah itu. Iya, harus bisa kan keluar rapat kita sudah tidak membawa masalah gitu kan. Betul sekali itu. Jadi sudah plong. Ya, itu biasa. Ya itu biasanya seperti itu. Jadi itu tantangan dari itu. Kalau untuk yang permasalahan dengan wali murid atau dengan anak bagaimana? Iya, kalau tantangannya dengan wali murid misalnya ada sebuah kasus lah, taruhlah sekolahan mungkin kurang pelayanannya ya kepada wali murid. Ya tantangannya ya kita undang wali murid untuk duduk bersama untuk kita menyelesaikan bersama. Jangan sampai wali murid itu yang bermasalah tapi ceritanya ke orang lain, tapi kan harus kita selesaikan dengan sekolah. Ya begitu. Jadi tetap ada solusi sehingga ketika nanti sekarang ada masalah bisa sudah selesai kan, orang tua ke sekolah sudah nyaman. Bagaimana lah kita harus justru bersama menyelesaikannya. Bagus sekali ya. Intinya ada musyawarah tadi. Iya dengan anak taruhlah itu tadi pertanyaannya kan ada bagaimana anak itu bermasalah. Tergantung permasalahannya, pertama anak bermasalah dengan siapa dulu. Anak bermasalah dengan anak atau anak bermasalah dengan guru. Nah kita itu kan kita cari akar masalahnya. Kalau anak bermasalah dengan anak, otomatis anak kita perlukan. Kita harus sebagai mediatornya untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena anak-anak mungkin egosentrisnya masih tinggi kan. Ya egosentrisnya dengan pemahamannya mereka, ya kita damaikan, kita jelaskan ada nilai-nilai positif supaya saling memaafkan. Itu kalau kasih anak, ya bagaimana anak itu kan bisa menghargai pendapatnya yang berlawanan gitu kan. Itu kan kembali lagi juga ada harus dipertemukan. Tidak bisa kita menyelesaikan anak di si A begini, si B begini, kita pertemukan, kita jelaskan bersama. Ada titik temunya sama kan? Masalah orang tua dengan orang tua berkasus dengan orang tua, guru sebagai mediatornya kita duduk bersama. Jadi intinya musyawarah mufakat itu insya Allah demokratis. Bagus Bu. Selanjutnya yang keenam, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Kalau jadwal itu kan tidak ada, namanya masalah kan tidak mungkin kok minggu ini Senin masalahnya apa ya, Selasa masalahnya apa gitu kan. Jadi kalau jadwal itu kita tidak memiliki jadwal untuk penyelesaian, tapi setiap kali ada masalah kita usahakan segera mungkin itu sifatnya. Namanya masalah itu jangan ditunda-tunda. Kalau semakin ditunda semakin membesarkan, masalah itu menjadi besar. Tapi ketika begitu ada masalah kita langsung ada actionnya, insya Allah masalahnya cepat diselesaikan. Ya. Jadi ya prosedurnya ya tidak ada lah. Prosedurnya ya otomatis ada pertemuan tadi. Langsung ada pertemuan itu. Segera mungkin. Apalagi sifatnya darurat, tidak menunda. Untuk yang ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor pendukung ya istilahnya. Saya bisa setiap kali masalah itu kan kita mencari akar masalah. Ketika akar masalah kita kan mencari sumber-sumbernya ya. Sumber-sumbernya itu dari mana? Nah, teman-teman yang kompeten atau orang-orang yang
berinteraksi dengan orang yang bermasalah, itu kan sebagai narasumber kita, sebagai pendukung kita. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri, kita masih mencari akar masalahnya dari mana, atau siapa saja yang terlibat di situ, gitu kan. Orang-orang ketiga yang bisa diajak sebagai pihak netral, orang-orang yang mempunyai ilmu tentang tergantung masalahnya, ya, misalnya itu otomatis guru-guru, ya termasuk karyawan. Kalau kita mungkin ada yang lebih tinggi bisa yayasan, itu sebagai partner, sebagai faktor pendukung untuk tergantung lingkungan, ya, dan masalahnya apa dulu, ya. Tetap ada orang lain lah, Iya, sendiri. Iya, kita harus tetap melibatkan orang lain lah untuk lebih objektifnya, maksudnya. Ya, terima kasih Bu. Ini yang terakhir pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di bidang etika? Kalau saya, pembelajaran itu setiap solusi masalah harus dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Itu. Jadi pengalamannya di situ. Tidak bisa kita main otoriter lah. Berbagai macam masalah bisa terselesaikan dengan jalan satu, musyawarah. Pengalaman yang kami lakukan selama ini gitu. Apapun jenisnya, Otoriter ya. enggak. Masalah dengan guru kaitannya dengan TPK atau masalah dengan murid kaitannya dengan tata tertib siswa atau apa, semuanya itu diputuskan dengan musyawarah. Bagus sekali ya Bu. Di sini sudah bisa menjalankan tadi dilema etika apa saja yang sudah Ibu sampaikan, sangat bagus, yang saya terima ya Bu ya, sebagai pengalaman saya juga. Dan di sini nanti saya minta izin untuk bisa membawa nama TKA Nur 1 dalam tugas wawancara ini ya Bu ya. Nanti masuk versi ya. Tapi maksudnya seperti itu Bu. Sudah terima kasih banyak Bu, ini sudah membantu saya ini yang perdana di wawancara ya Bu ya. Jadi kalau masih banyak kekurangan, itulah saya. Saya sangat terima kasih Bu, sudah di sini dibantu untuk tugas-tugas saya. Semoga lain waktu juga saya masih tetap minta bantuan dari Bu Isti. Kalau memang nanti belum lagi di sini, jangan bosan ya Bu ya. Selama bisa kami bantu, ya nanti kami ada kesuksesan. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf dari saya ya Bu. Minta maaf ya Bu. Mungkin kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Demikian untuk wawancara dengan Ibu Istiaro SPD dari TKA Nur 1 Maguwoharjo yang sudah menyampaikan banyak sekali pengalamannya dilema etika dan untuk bujukan moral. Di sini juga saya sangat bersyukur bisa menerima untuk yang sudah saya tulis. Insya Allah semoga bisa mengambil dari hikmahnya. Demikian ya Bu Isti, saya pamit untuk berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.